Penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Penghapusan NPWP atau pencabutan PKP dilakukan terhadap wajib pajak atau PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan NPWP atau pencabutan PKP dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak atau PKP atau secara jabatan. Penghapusan NPWP atau pencabutan PKP atas permohonan wajib pajak atau PKP atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi. Jika penghapusan tersebut dilakukan terhadap yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wajib pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang keempat, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kelima, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja atau bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang keenam, wajib pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya. Yang ketujuh, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Yang kedelapan, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Yang kesembilan, wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami. Yang kesepuluh, anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP. Yang kesebelas, wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Yang ke-12, wajib pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif atau non-efektif yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha. Permohonan penghapusan NPWP. Permohonan penghapusan NPWP dapat dilakukan melalui yang pertama, mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP jika pendaftaran secara manual, atau mengisi formulir penghapusan NPWP pada aplikasi e-registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Yang kedua, melengkapi formulir penghapusan NPWP dengan dokumen yang disyaratkan. Yang ketiga, permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP dengan cara langsung ke KPP atau melalui KP2KP, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Yang keempat, dalam hal PKP atau wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara online, maka untuk dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah atau upload salinan digital atau softcopy dokumen melalui aplikasi e-registration atau mengirimkannya dengan menggunakan surat pengiriman dokumen yang telah ditandatangani. Dokumen yang disyaratkan dalam penghapusan NPWP. Yang pertama,
surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris untuk orang pribadi yang meninggal dunia. Yang kedua, dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Yang ketiga, dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara untuk bendahara pemerintah. Yang keempat, surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP. Yang kelima, dan dokumen lainnya yang telah ditetapkan oleh PMK nomor 182 tahun 2015 atau PMK nomor 182 /PMK 03 /2015. Penerbitan keputusan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal permohonan wajib pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sesuai ketentuan telah terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu terlewati. Pencabutan pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan sebagai PKP dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap: yang pertama, PKP dengan status wajib pajak non-efektif. Yang kedua, PKP yang tidak diketahui keberadaan atau kegiatan usahanya. Yang ketiga, PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Yang keempat, PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain. Yang kelima, PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP. Yang keenam, PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain. Yang ketujuh, PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tata cara permohonan pencabutan pengukuhan PKP. Yang pertama, permohonan pencabutan pengukuhan PKP dilakukan secara elektronik atau tertulis dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Yang kedua, permohonan secara tertulis dapat diajukan secara langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak atau melalui pos dan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir.